Selamat datang kembali di Wakabuk, dan kali ini kita akan menyelami sebuah perjalanan intelektual yang luar biasa melalui novel dunia Sophie. Jika Anda mencari bacaan yang akan mengguncang pemikiran dan memperluas wawasan, novel ini adalah jawaban. Siapkan diri Anda, karena kita akan membahas mengapa buku setebal ini sangat direkomendasikan dan mengapa Anda harus memberikan kesempatan padanya. Ini bukan hanya tentang membaca, ini tentang sebuah pengalaman transformatif yang akan menemani Anda. Jauh setelah Anda menutup halaman terakhirnya, dunia Sophie bukan sekadar novel, melainkan sebuah gerbang menuju dunia filsafat yang disajikan dengan cara yang sangat menarik dan mudah dicerna. Percayalah, meskipun tebalnya mencapai lebih dari 700 halaman, sebuah ukuran yang mungkin membuat beberapa orang gentar. Setiap lembarannya akan terasa berharga dan membawa Anda pada penemuan-penemuan baru. Ini adalah salah satu novel yang paling sering direkomendasikan oleh para pengajar filsafat terkemuka di Indonesia, dan ada alasan kuat di baliknya. Salah satu guru filsafat saya sendiri seringkali menyarankan untuk membaca buku ini sebagai pengantar awal, memahami apa itu filsafat, bagaimana sejarah pemikiran manusia terbentuk, dan bagaimana semua itu bisa memiliki relevansi mendalam dengan kehidupan kita sehari-hari. Bayangkan, sebuah buku yang bisa membuat Anda merasa seperti sedang mengobrol santai dengan para pemikir terbesar sepanjang sejarah, tanpa merasa terbebani oleh jargon akademis yang rumit. Gardner berhasil menyulap konsep-konsep abstrak menjadi narasi yang memikat, membuat belajar filsafat terasa seperti petualangan yang mendebarkan. Kisah berawal dari Sophie Amundsen, seorang gadis berusia 15 tahun yang hidup dalam rutinitas normalnya di Norwegia. Kehidupannya yang tenang berubah total ketika ia mulai menerima surat-surat misterius dan kartu pos aneh dari seorang filsuf tak dikenal bernama Alberto Knox. Surat-surat ini tidak seperti surat biasa. Mereka berisi pertanyaan-pertanyaan filosofis, mendasar yang memantik rasa ingin tahu Sophie secara mendalam. Siapa kamu? Dari mana datangnya dunia? Apakah alam semesta diciptakan dari nol? Pertanyaan-pertanyaan ini, yang seringkali kita anggap remeh dalam kesibukan hidup, tiba-tiba menjadi fokus utama dalam hidup Sophie. Dari sinilah, Sophie memulai petualangan surrealis dan mendalamnya dalam memahami sejarah pemikiran Barat. Alberto Knox, sang filsuf misterius, menjadi pemandu virtualnya, membawa Sophie melintasi ribuan tahun sejarah filsafat. Mereka bertemu dengan para filsuf Yunani kuno seperti Socrates, sang bapak filsafat moral yang terkenal dengan metode tanya-jawabnya, Plato, dengan teori ide dan dunia bayangan, dan Aristoteles, dengan logikanya yang sistematis dan pemikiran, etika. Perjalanan tidak berhenti di sana. Sophie kemudian diajak mengenal tokoh-tokoh penting dari berbagai era. St. Augustinus dan Thomas Aquinas dari abad pertengahan. Descartes dengan keraguan metodisnya yang terkenal cogito ergo sum, aku berpikir, maka aku ada. Spinoza dengan pandangannya tentang Tuhan dan alam semesta. Locke dan Hume dari era empirisme Inggris. Kant yang mencoba mendamaikan rasionalisme dan empirisme. Hegel dengan dialektikanya. Kierkegaard sebagai bapak eksistensialisme, hingga tokoh-tokoh yang membentuk dunia modern seperti Marx dengan teori kritiknya terhadap masyarakat, Darwin dengan teori evolusinya, dan Freud dengan psikoanalisisnya. Gardner menyajikan biografi singkat para filsuf ini dan ide utama mereka dalam konteks cerita yang terus berkembang, membuat setiap pelajaran terasa relevan dan tidak membosankan. Penulisnya, Jostein Gaarder, seorang novelis dan pendidik asal Norwegia, dengan brilian merangkai narasi fiksi yang menarik dengan penjelasan filosofis yang kompleks. Dia berhasil membuat konsep-konsep yang seringkali dianggap rumit, membosankan, atau hanya untuk kalangan akademisi, menjadi sesuatu yang hidup, mudah dicerna, dan bahkan mendebarkan bagi pembaca dari segala usia. Gardner menggunakan plot yang cerdas, menggabungkan elemen misteri, petualangan, dan drama keluarga yang semuanya berpusat pada perkembangan intelektual Sophie. Ini membuat pembaca terus bertanya-tanya tidak hanya tentang siapa pengirim surat misterius itu dan apa tujuan akhir dari semua pelajaran ini, tetapi juga tentang esensi kehidupan itu sendiri dan bagaimana kita harus hidup di dalamnya. Kejeniusan Gardner terletak pada kemampuannya untuk menyederhanakan ide rumit tanpa mereduksi kedalamannya, menjadikannya sebuah jembatan yang sempurna bagi siapapun yang ingin memahami filsafat tanpa harus membaca buku teks yang kaku. Yang membuat novel ini begitu istimewa adalah kemampuannya untuk mengubah konsep-konsep abstrak menjadi sesuatu yang hidup, relevan, dan berdampak langsung pada cara kita memandang dunia. Anda tidak hanya akan belajar tentang teori ide Plato atau keraguan metodis Descartes, tetapi juga diajak untuk merasakan bagaimana ide mereka membentuk peradaban kita, mempengaruhi seni, sains, politik,
agama, dan bahkan cara kita berpikir tentang diri kita sendiri dan tempat kita di alam semesta. Setiap bab seperti sebuah pelajaran privat dengan seorang filsuf, di mana Anda diajak untuk berpikir kritis, menganalisis argumen, dan mempertanyakan segala sesuatu yang selama ini Anda anggap remeh atau terima begitu saja. Gardner tidak hanya memberikan informasi, tetapi ia juga mengajarkan cara berpikir filosofis, yaitu kebiasaan untuk selalu bertanya mengapa, menelusuri akar masalah, dan tidak mudah menerima jawaban begitu saja, tanpa mempertimbangkan semua sisinya. Ini adalah keterampilan hidup yang jauh lebih berharga daripada sekadar menghafal nama-nama, filsuf dan teori mereka. Melalui perjalanan Sophie, pembaca diajak untuk melihat bagaimana berbagai aliran filsafat saling berhubungan, bagaimana satu ide melahirkan ide lain, dan bagaimana pemikiran manusia terus berkembang sepanjang sejarah dalam upaya memahami realitas. Anda akan memahami mengapa filsafat adalah akar dari semua ilmu pengetahuan, dan bagaimana pertanyaan-pertanyaan mendasar yang diajukan ribuan tahun yang lalu tentang kebenaran, keindahan, keadilan, moralitas, dan makna hidup masih relevan hingga hari ini. Buku ini juga secara halus memasukkan elemen metanarasi, di mana batas antara realitas fiksi dan realitas pembaca menjadi kabur. Ini membuat pengalaman membaca semakin mendalam dan reflektif, seolah-olah Anda sendiri adalah Sophie yang sedang menerima pelajaran filosofi. Ini adalah salah satu kekuatan terbesar dunia. Sophie, ia tidak hanya mengajar, tetapi juga memprovokasi Anda untuk berpartisipasi aktif dalam proses berpikir filosofis itu sendiri, mengubah Anda dari pembaca pasif menjadi pemikir aktif. Meskipun ukurannya mungkin intimidasi pada awalnya, jangan biarkan itu menghalangi Anda. Anggap saja ini adalah sebuah maraton intelektual yang sangat menyenangkan, sebuah perjalanan panjang yang akan memberikan imbalan besar. Dunia Sophie adalah investasi waktu yang sangat sepadan. Ini adalah jenis buku yang akan mengubah cara Anda memandang dunia, memprovokasi Anda untuk bertanya lebih dalam, dan mungkin bahkan menemukan jawaban atas beberapa pertanyaan paling mendasar tentang keberadaan Anda sendiri. Anda mungkin akan menemukan diri Anda merenungkan pertanyaan-pertanyaan seperti apa tujuan hidup saya? Apakah ada kebenaran absolut? Bagaimana saya harus hidup di dunia yang kompleks ini? Atau apa arti kebahagiaan sejati? Jauh setelah menutup halaman terakhirnya, buku ini akan terus hidup dalam pikiran Anda, mendorong Anda untuk terus belajar, berdiskusi, dan berfilsafat dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah fondasi yang kokoh untuk memahami tidak hanya filsafat, tetapi juga seni, sains, sejarah, dan bahkan politik, karena semua disiplin ilmu ini berakar pada pertanyaan-pertanyaan filosofis mendasar. Jadi, bagi Anda yang haus akan pengetahuan, siap untuk petualangan intelektual yang mendalam, dan ingin memahami akar pemikiran manusia, dunia, Sophie adalah pilihan yang mutlak. Novel ini bukan hanya akan menambah pengetahuan Anda tentang filsafat, tetapi juga akan memperkaya jiwa Anda, membuka mata Anda terhadap kompleksitas dan keindahan pemikiran manusia, dan mungkin yang terpenting, membantu Anda menemukan tempat Anda sendiri dalam jaringan pemikiran yang luas ini. Selamat membaca dan selamat berpikir. Kami harap Anda menikmati perjalanan filosofis ini sama seperti kami menikmati membahasnya. Apakah Anda siap untuk memulai petualangan pemikiran ini?